Halo, nama saya Mahfud Faisal Johari dengan NIM dari 24 3163. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya. Baris demi baris termasuk alasan sintaks ada di situ dan efeknya kalau dihapus. Video ini sebagai tugas laporan praktikum yang pertama mata kuliah pemrograman web. Pada baris pertama, berfungsi mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Kalau dihapus, browser bisa salah menampilkan halaman. Tag adalah wadah utama semua elemen HTML. Atribut login penunjukan bahasa Inggris. Kalau dihapus, halaman tetap jalan, tapi aksesibilitas berkurang. Selanjutnya, ada dari head, yaitu isinya ada meta charset PDF8, memastikan karakter seperti simbol Arab atau emoji tampil dengan benar. Kalau dihapus, karakter bisa rusak. Selanjutnya ada meta name viewport, membuat halaman non-responsif di handphone dan di semua device. Kalau ini dihapus, maka tampilan akan mengecil. Selanjutnya ada title, yang mana itu adalah judul dari tab browser. Judul dari tab browser ini adalah laporan praktikum. Dan di samping judul itu, saya memasukkan gambar sebagai logo, yaitu logo Lab SE, yang saya taruh di aset image dan bertipekan sebagai icon. Selanjutnya kita membahas style. Di dalam style, saya mengatur tampilan yang pertama dari body. Body sendiri, yaitu isinya terdiri dari background color yang sebagai warna background dari HTML dengan warna hijau turquoise atau hijau toska. Nah, kalau ini dihapus, nanti di HTML background akan berwarna putih. Dan juga saya menggunakan font family sans serif. Text align berada di tengah dengan padding 40 pixel. Selanjutnya di style image atau gambar. Di sini saya membuat border radius sebesar 50% yang berfungsi untuk menjadikan gambar itu seperti lingkaran dengan lebar 180 pixel dan tinggi 180 pixel dan memiliki border setebal 3 pixel dengan warna putih. Dan setelah ada border, saya menaruhkan margin di bawahnya agar terjarak ke dalam kontainer sebanyak 20 pixel. Selanjutnya ada header 1 yang isinya hanya sekedar font family yang isinya adalah Poppins. Jadi semua tag H1 di HTML ini berfont Poppins. Selanjutnya ada H3 berfont family Poppins berwarna putih dan letaknya ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada kontainer. Kontainer ini berisikan semua isi konten kita. Nah, seperti ini.
Background dari kontainer itu hijau tua, berwarna hijau tua. Kelas kontainer memberi kotak rapi yang bernama padding untuk membuat kotak rapi dengan border radius 10 pixel. Ini menjadikan ujung-ujung padding tadi itu tidak terlalu lancip atau ada radiusnya sebesar 10 pixel dengan maksimal luas sebesar 600 pixel dan teksnya berwarna putih. Sini kan color dan slice FF itu artinya berwarna putih. Teks lainnya saya taruh justify dan spacingnya saya beri normal dengan margin auto. Setelah tag container, selanjutnya ke tag button. Di button sendiri untuk memberi style pada tombol navigasi nanti dengan margin 20 pixel, paddingnya secara horizontal 10 pixel dan dari tingginya 20 pixel. Font yang dipakai adalah font Poppins dan ukuran font sebesar 16 pixel, berwarnakan putih dan tidak memiliki border. Di sini saya menjadikan kursor sebagai pointer. Juga memiliki efek transisi selama 0,5 detik. Efek transisi ini digunakan saat kursor menyentuh button, dia akan melayang atau di hover. Nah, hover sendiri saya style di button hover. Saat di hover, background berubah menjadi warna hijau muda dan memiliki perubahan melayang sebanyak 5 pixel ke atas. Dan juga saat melayang, button tadi menambahkan layangan besar 0,6. Setelah style, lanjut di bagian body atau isi dari konten HTML saya sendiri. Baris pertama di body tertera saya menaruh gambar yang berlokasikan di aset, image, dan gambar itu sendiri. Gambar ini sebagai foto profil. Terus baris selanjutnya ada kelas container yang berisikan H1 atau header serta teks paragraf-paragraf sebagai data diri saya atau perkenalan diri saya yang nantinya akan ditampilkan di tempel. Dan di bawahnya ada button atau tombol navigasi untuk menuju ke page setelahnya. Ini saya memakai JavaScript yang mana script di dalam teks script ini terdapat fungsi yang bernama GoNext. Ini GoNext akan melakukan perpindahan halaman ke halaman 2.html. Nah, mari kita compile menggunakan live server.
Nah, setelah di-compile, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya sesuai dengan apa yang saya style di VS Code tadi, mulai dari gambar yang posisinya di tengah dan memiliki lingkaran bulat. Yang ini adalah tadi border radius yang 50% itu menjadikan border seperti lingkaran. Dan di laporan praktikum terdapat logo yang telah saya tadi tampilkan. Nah, di sini terletak isi konten perkenalan diri saya. Nah, saat kita menempelkan kursor ke button, nah, dia akan melayang atau dia hover. Saat kita lepas, dia akan kembali seperti semula. Saatnya kita klik next back. Saat di next back, halaman akan berpindah ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini isinya ada tampilan teknis laporan dan video YouTube dalam iframe. Mari kita kulik codingnya. Pada text style, saya menaruh body dan font family sans serif, text align center, padding 40 pixel, dan background color hijau Tosca. Style di halaman 2 sama persis dengan yang di index HTML. Tidak ada perbedaan. Hanya di halaman 2 HTML tidak menampilkan image dan di sini menambahkan iframe untuk mengatur frame yang berisikan laporan teknis dan video YouTube yang akan saya sematkan nanti. Lanjut ke isi konten atau body. Sini saya menampilkan button one click dengan nama fungsi GoPref untuk menavigasi kembali ke page sebelumnya, yaitu index HTML. Lalu di bawahnya ada div class container yang ini berisikan laporan teknis dalam iframe atau tabel tadi, sehingga nanti laporan bisa di preview. Setelah laporan teknis, di bawahnya saya menyematkan juga video YouTube. Video YouTube ini saya ambil contoh dari YouTube. Seharusnya video ini diisi dengan video penjelasan yang sedang saya lakukan ini. Lalu ada script yang fungsi GoPref tadi yang menunjukkan untuk kembali ke halaman index HTML. Mari kita lihat. Nah, di halaman 2 HTML di sini berisikan tentang laporan teknis dalam bentuk iframe, sehingga bisa melihat file laporan teknis PDF secara langsung. Dan di bawahnya juga ada iframe untuk menampilkan video dari YouTube. Di sini saya menggunakan contoh dari video dari YouTube yang nantinya akan diganti dengan video penjelasan kali ini. Nah, previous spec tadi adalah button
atau tombol untuk kembali ke indeks HTML. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.